Tinggal di negara tropis, artinya kita punya banyak pilihan buah-buahan segar. Buah-buahan tropis ini kaya antioksidan, vitamin, mineral, lemak tidak jenuh, dan serat yang sangat dibutuhkan oleh tubuh. Selain dikonsumsi segar, buah-buahan ini juga bisa diolah jadi makanan dan minuman yang lezat, juga bernutrisi. Check it out infonya dalam episode Yummy Fruity sesaat lagi. Yuk kita kemon! Si Unyil, yuk kita kemon! Buah tropis yang satu ini bisa dibilang sih buah favoritnya sejuta umat, termasuk Unyil. Apalagi kalau bukan si buah mangga. Dagingnya tebal, rasanya manis. Udah gitu ada banyak lagi jenisnya. Kalau soal khasiat gak usah ditanya deh. Mangga kaya vitamin dan serat, rendah kalori, juga sumber antioksidan yang bagus untuk kecantikan. Tapi sayang nih, buah mangga tidak tersedia sepanjang tahun. Udah gitu, mangga juga mudah busuk jika disimpan terlalu lama. Tapi tenang, Unyil punya olahan buah mangga yang bisa dinikmati sepanjang tahun tanpa mengurangi kandungan nutrisinya. Apalagi bahan bakunya 100% mangga asli. Bentuknya lembaran kayak gini lagi. Praktis deh untuk disantap kapanpun dan dimanapun. Mantap! Ini dia nih, mangga yang akan dibuat jadi mango strip. Yap, mangga dalam bentuk lembaran. Jenis mangga yang dipakai adalah mangga harum manis dan mangga gedong gincu. Kedua jenis mangga ini dipilih karena memiliki rasa yang manis dan warnanya yang cerah. Oke deh, setelah kita kupas, mangganya kita blender deh, biar jadi pure mangga. Ayo, siapa yang tahu bedanya pure mangga sama jus mangga? Yap, betul. Pure mangga terbuat dari 100% mangga asli. Sedangkan jus mangga dicampur dengan air, es batu, gula, atau bahan lain. Dalam 1 bulan, rumah produksi yang berlokasi di Bandung ini mampu menghabiskan 100 sampai 250 kg mangga loh. Waduh, kalau lagi nggak musim gimana tuh? Nah, salah satu caranya adalah menyimpan persediaan mangga dalam bentuk pure ini. Biar purenya awet hingga 1 tahun, kita pasteurisasi dulu ya untuk menghambat pertumbuhan bakteri. Caranya dengan dipanaskan hingga suhunya 80 derajat Celcius. Nah, pure mangganya sudah siap nih. Sekarang tinggal kita tuang di loyang. Lalu ratakan deh. Kalau menurut kakaknya sih, proses ini yang paling sulit. Karena ketebalannya harus benar-benar pas. Soalnya kalau ketebalan, teksturnya akan terlalu kenyal. Sedangkan kalau terlalu tipis, jadi mudah hancur. Wih, ternyata gak semudah kelihatannya ya. Sekarang kita masukkan deh ke dalam mesin dehidrator. Fungsinya sih agak mirip dengan oven, cuma alat ini lebih efektif untuk mengurangi kadar air dalam pure mangganya. Oh iya, panasnya nggak boleh lebih dari 60 derajat ya, biar vitamin dan nutrisi lainnya tetap terjaga. Karena menggunakan suhu kecil, proses pengeringan ini memakan waktu berjam-jam loh. Bahkan dibagi menjadi 2 tahap. Tahap pertama, pure mangga tidak terlalu kering agar bisa dipotong-potong seperti ini. Soalnya kalau terlalu kering, pure mangganya akan pecah kalau dipotong. Nah, baru deh di tahap kedua, pure mangganya dikeringkan dengan sempurna. Camilan ini memiliki kandungan vitamin dan serat yang hampir setara dengan buah aslinya. Apalagi dengan kemasan yang praktis. Jadi bisa dikonsumsi kapan saja dan di mana saja. Bahkan bisa disimpan hingga 1 tahun loh. Keren. Biar makin seru menikmati mango stripnya, gimana kalau kita kombinasikan sama mango sticky rice? Yap, cemilan dari beras ketan dan mangga asal Thailand ini cocok banget loh disantap bareng mango strip. Pertama kita bentuk dulu nih beras ketannya. Boleh dibentuk bulat atau memanjang seperti ini. Pokoknya sesuai kreativitas masing-masing deh. Baru kita kasih topping dan tambahan buah serta mango stripnya.
Buahnya juga nggak harus mangga ya, bisa kiwi atau stroberi. Terakhir, tinggal kita tuang deh sausnya. Yummy, serbu. Jika diolah dengan tepat, ternyata buah bisa diawetkan tanpa mengurangi nutrisinya ya. Apalagi serat dan vitamin C yang terkandung pada buah mangga sangat baik untuk menurunkan kadar kolesterol jahat. Dan yang paling penting, bisa makan buah tanpa harus nunggu musim panennya. Mantap! Po Ipe, mau nyari mangga di mana lagi sih, Po? Sekarang udah susah, udah nggak musim, Po. Udah, cari dulu aja, Gah. Kali aja ntar ada rezeki dari langit. Ayo udah 2 minggu ini, pengen makan mangga kagak dapet-dapet. Akhirnya dapat juga mangga. Ya. Waduh, kena pauga lagi. Wah, bisa gawat nih. Nah, di pasar sono ada kali, Gah. Oga. Diem-diem baik. Dengar kagak sih? Lah, kemana sih Oga? Waduh, bagaimana nih becaknya jalan sendiri? Oga! Kalau ngomongin buah tropis, ratunya nggak boleh ketinggalan nih. Yap, ini dia, buah manggis. Julukan ini diberikan karena manggis mengandung lebih dari 40 jenis kanton. Itu loh, jenis antioksidan yang paling super. Belum lagi kandungan serat, mineral, dan vitaminnya. Selain dinikmati langsung, buah manggis juga enak loh diolah menjadi eclair. Tapi kelarin panennya dulu ya. Baru lanjut bikin eclairnya. Come on! Nah, manggis yang sudah dipetik ditimbang dulu ya. Terus lanjut disortir deh sesuai ukuran dan warnanya. Rasa manggis yang manis kecut tapi segar nggak cuma bisa mengundang manusia untuk memakannya, tapi juga semut loh. Nah, supaya semutnya pada hilang, harus dicuci dulu ya. Manggis yang sudah dicuci dibersihkan lagi dengan alat ini. Alat ini berguna untuk membersihkan kotoran atau semut yang mungkin masih ada di sela-sela tangkai buah manggis. Sebelum ditutup rapat, manggis perlu diberi busa yang sudah dibasahi. Fungsinya supaya manggis tidak cepat busuk saat pengiriman. Manggis memang paling enak dimakan langsung. Tapi teman-teman tahu nggak? Kalau manggis juga bisa loh dibikin jadi kue. Hari ini Unyil mau bikin kue eclair asal Prancis. Kita bikin adonannya dulu ya. Bahan-bahannya sederhana kok. Ada telur, tepung terigu, butter, susu, dan air. Pertama panaskan dulu butter, susu, dan air. Baru deh masukkan tepung terigu. Aduk rata sampai semua bahan tercampur semua. Kalau sudah, tambahkan telur. Pada dasarnya, membuat eclair sama seperti membuat kue sus loh. Yang membedakan adalah bentuk eclair memanjang, sedangkan bentuk sus bulat-bulat. Kalau sudah dicetak seperti ini, tinggal di oven nih. Ini baru bikin adonan kuenya saja ya. Belum topping dan juga flanya. Yap, topping juga sebagai salah satu pembeda antara kue sus dengan eclair. Bahan yang dibutuhkan untuk membuat fla adalah gula pasir, susu, kuning telur. Semuanya dipanaskan sambil diaduk hingga teksturnya mengental. Nah, ini nih isian spesialnya dari buah manggis. Buah manggis dihancurkan dulu. Baru disaring deh bijinya. Nah, adonan fla tadi dicampurkan dengan buah manggis yang sudah dihancurkan. Ditambah karamel juga ya, biar lebih enak dan teksturnya tidak terlalu cair. Kue yang sudah jadi tadi dilubangi sebagai tempat untuk memasukkan fla ke dalam kue. Sudah kebayang enaknya ya. Sekarang saatnya bikin topping nih. Topping eclair kali ini ada banyak rasa loh, termasuk rasa manggis. Bahannya dari coklat yang sudah diberi campuran manggis. Prosesnya tinggal dioleskan ke atas kue saja. Hore, eclairnya sudah jadi. Manggis kaya akan vitamin C, mineral, dan juga serat. Sehingga bagus untuk menjaga kesehatan tubuh.
serta menjaga berat badan. Gak heran deh kalau buah manggis sampai diberi gelar ratu buah. Yuk, kita kemon. Siapa yang tahu sama buah yang satu ini? Ini bukan buah sukun ya, tapi kluwi. Wajar sih kalau terlihat mirip, karena kluwi masih berkerabat dekat dengan sukun. Tapi kalau diperhatikan, buah kluwi bentuknya lebih bulat sempurna dibandingkan sukun yang cenderung lonjong. Dari kulit luarnya, kelihatan buah kluwi punya tekstur kulit berduri lunak, mirip durian yang belum matang dibanding sukun yang lebih halus. Terus kalau buah kluwi dikupas, langsung kelihatan tuh biji-bijinya yang besar dan banyak dibanding sukun yang cuma punya daging buah yang tebal. Buah kluwi juga kaya akan nutrisi yang bermanfaat untuk kesehatan, seperti serat, potasium buat jantung, dan antioksidan. Biasanya kluwi cuma diolah jadi sayur, tapi di Banyuwangi, buah yang satu ini bisa disulap jadi abon loh. Gak kalah dengan abon sapi, abon kluwi ini mengandung kalori, protein, karbohidrat, vitamin, dan mineral. Mantap! Ikut Unyil lihat cara bikinnya yuk, kita kemon. Pertama, kulit buah kluwi dibuang dulu ya. Terus potong kecil-kecil deh buahnya. Lanjut beri air sampai terendam. Lalu blender daging buahnya sampai jadi halus. Daging buah kluwi dikenal punya getah yang banyak. Makanya setelah jadi bubur seperti ini, dilakukan pembilasan dan penyaringan menggunakan air sampai 3 kali supaya getah-getahnya pada hilang. Lanjut, rebus buah kluwinya. Tekstur buah kluwi yang sudah matang bakal lebih lunak. Proses perebusan di sini menggunakan perapian dari kayu loh, supaya bisa memberikan panas yang lebih maksimal. Butuh waktu sampai 1 jam hingga air rebusan berkurang setengahnya nih. Sip deh, hasil rebusan perlu dikeringkan pakai mesin spinner ini. Praktis kan? Tinggal diputar-putar, air bakal terpisah deh. Wih, serat-serat daging buah kluwinya pada kelihatan tuh. Serat-serat ini bermanfaat banget untuk melancarkan pencernaan kita. Oke, sip. Waktunya menyiapkan bumbu-bumbu sebagai penyedap rasa abon buah kluwinya nanti. Semua rempah ini kemudian di blender sampai halus. Bumbu yang sudah halus bakal dimasak bersama daging buah kluwi. Aduk terus sampai tercampur rata ya. Terakhir tinggal digoreng deh. Proses penggorengan dilakukan sampai mengering dan warnanya berubah menjadi coklat keemasan. Hasil penggorengan juga bakal ditiriskan lagi nih pakai mesin spinner biar hasil abonnya jadi benar-benar kering. Nah, belum lengkap nih kalau Unyil belum ajak teman-teman di rumah untuk menyicipi abon buah kluwinya. Tapi kali ini sambil dibikinin kreasi hidangan yang kekinian dong pastinya. Teman-teman di rumah juga bisa ikutan bikin kok. Let's go! Pertama, bikin adonan pakai telur yang dicampur bareng gula halus dan tepung terigu. Sambil menunggu adonan mengembang, kita cairkan dulu menteganya yuk. Mentega yang sudah cair tinggal dicampur saja ke adonannya. Biar makin menarik, bagi adonan untuk diberi warna berbeda. Wih, jadi cantik kan? Dan tuang adonannya ke loyang deh. Adonan siap buat di oven di suhu 200 derajat Celcius selama 18 menit. Tada! Bolu rainbow-nya sudah matang nih. Tinggal dikasih isian abon kluwinya deh. Beri olesan tipis pakai mayones. Lalu tabur abon kluwinya. Ayo, yang rata ya. Dan bolu gulung rainbow isi abon kluwinya sudah jadi nih. Gimana? Gampang kan bikinnya? Jadi siapa bilang kalau abon cuma dijadikan pelengkap makan nasi atau roti saja? Dibuat kue kayak gini juga bisa dan menggugah selera pastinya. Cocok banget deh disajikan buat menghabiskan waktu bersama keluarga di rumah. Yummy! Siapa yang suka jambu biji merah? Dagingnya tebal, teksturnya renyah, dan rasanya juga manis.
Yummy! Nggak cuma itu aja. Jambu biji merah dikenal punya kandungan vitamin C dan zat antioksidan yang tinggi. Cocok banget loh untuk meningkatkan sistem imun tubuh kita saat pandemi COVID-19 dan ancaman penyakit demam berdarah kayak sekarang. Baiknya sih jambu biji merah dimakan langsung ya. Cuma kalau lagi susah mendapatkannya, bisa juga nih dengan mengkonsumsi jus buah jambu biji merah kemasan yang super praktis. Nah, ini dia buah jambu yang jadi bahan minuman rasa buahnya. Oh iya, jambunya sudah dicuci nih. Selanjutnya, kita belah menjadi beberapa bagian. Dalam satu hari, pabrik ini bisa mengolah 500 sampai 1.500 kg jambu merah loh. Wow, banyak banget ya. Sekarang potongan jambunya kita masukkan ke dalam tangki dan direbus selama 20 menit. Proses ini untuk memperoleh ekstrak jambu merah melalui proses perebusan. Nah, nanti ekstrak jambunya akan berbentuk cairan yang jernih dan tanpa ampas. Waktunya mencampur bahan-bahan pembuat minuman. Ada gula pasir, air, dan pastinya ekstrak buah jambu. Di dalam tangki ini, bahan-bahan tadi dimasak dengan suhu 60 sampai 70 derajat Celcius. Biar minumannya bisa awet sampai 1 tahun, minuman rasa buahnya disalurkan ke dalam tangki pasteurisasi ini. Terus dipanaskan dengan suhu 105 derajat Celcius. Biar bakteri-bakterinya pada KO. Wah, mesinnya cepat banget ya. Dalam 1 jam mesin ini bisa mengisi sampai 3.000-an botol loh. Selain kemasan botol ukuran 500 ml, minuman rasa buah ini juga tersedia dalam ukuran 120 dan 250 ml. Teman-teman, agar bisa maksimal mendapatkan semua manfaat baik jambu biji merah, sekarang ada nih inovasi terbaru dari jus jambu biji merah. Dengan menggunakan metode fermentasi, kakak-kakak peneliti dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia berhasil meningkatkan kualitas jus jambu biji merah. Jus jambu yang ini punya kandungan antioksidan yang lebih banyak. Yuk, check it out! Udah belum jus jambu ajaibnya, Nyil? Lama amat sih. Aduh, sebentar dong, Po. Ini juga lagi Unyil siapin buahnya. Ya udah, buruan ya. Lagian ajaibnya apaan sih, Nyil? Yang ngeblender jin apa gimana? Ya ampun, nanti aja, Po, nanya-nanyanya. Ntar makin lama lagi. Dah, galak amat sih nih bocah. Nah, ini ada yang udah jadi nih. Cobain ya, Nyil. Ih, apaan sih ini? Jus jambu kok begini banget? Po Ipe sih, makanya jangan asal minum, Po. Itu sih larutan bakteri buat fermentasinya, Po. Waduh, bakteri semua itu tadi. Mana keminum lagi? Tenang aja kok, Po. Malah bagus kok buat pencernaan tuh. Paling-paling cuma mules-mules 3 hari 3 malam aja. Waduh, bagus. Amit-amit, amit-amit, Nyil. Kita bersihkan dulu jambu biji merahnya ya, biar bersih dari debu dan kotoran. Selain kaya akan vitamin, buah jambu dipilih karena ketersediaannya yang cukup banyak dan harganya yang murah. Sekarang kita potong-potong deh jambunya. Kulitnya nggak usah dikupas ya, soalnya justru di situ tuh banyak kandungan serat dan flavonoidnya. Lanjut, kita blender deh. 2 kg buah jambu biji merah bisa menghasilkan 8 liter jus jambu fermentasi loh. Habis di blender, jusnya kita saring dulu ya. Baru setelah itu kita masukkan ke mesin homogenizer agar komposisi jus jambu nantinya tetap stabil. Proses pasteurisasi sendiri merupakan metode pengawetan yang bertujuan untuk menghambat pertumbuhan bakteri, sehingga jus jambu tidak cepat rusak. Setelah didinginkan, kita bisa mulai proses fermentasinya. Jus jambu yang sudah dipasteurisasi, kita campurkan dengan bakteri asam laktat, asam asetat, dan ragi. Kemudian disimpan kurang lebih 12 hari. Selama proses fermentasi inilah kandungan antioksidan, polifenol, dan flavonoid pada jus jambu meningkat.
Selain kandungan vitamin dan serat, jambu biji merah juga memiliki kandungan luteolin yang berfungsi sebagai enzim yang dapat memecah protein pada virus, sehingga bisa memperkuat sistem imun tubuh kita. Mantap! Selain dinikmati langsung, jus jambu fermentasi ini juga enak loh diolah jadi dessert. Sip. Nah, Unyil mau buat guava mousse nih. Yuk, kita kemon. Pertama, kita mixing dulu krim keju dan gula pasir. Aduk sampai mengental ya, kira-kira 20 menitan. Nah, sambil menunggu adonan mousse-nya selesai, kita siapkan dulu nih lapisan crumble-nya. Kita pakai biskuit yang dihaluskan seperti ini. Tapi jangan terlalu halus ya, biar ada teksturnya. Oke, selanjutnya kita lelehkan dulu coklatnya yuk. Jangan terlalu panas ya, biar tekstur coklat tidak pecah. Adonan mousse-nya sudah mulai mengental tuh. Sekarang kita campur dengan jus jambu fermentasinya. Selain sebagai perasa, jambu merah juga bisa dipakai sebagai pewarna alami loh. Biar makin segar, kita pakai juga buah jambu merah. Potong kecil-kecil. Kalau sudah, kita masukkan deh ke adonan mousse-nya. Jangan lupa diaduk lagi. Semua bahan sudah siap. Yuk, kita mulai menyusun guava mousse-nya. Untuk lapisan yang paling bawah, kita masukkan potongan biskuitnya. Lalu adonan mousse-nya. Baru deh kita tambahkan coklat. Dan terakhir ditutup lagi dengan guava mousse. Kemudian tinggal diberi topping deh. Tada! Guava mousse-nya sudah jadi. Wih, kayaknya segar banget ya. Ayo deh, langsung saja kita cicipi. Kandungan probiotik dan asam glukonat pada jus jambu biji merah yang telah difermentasi berfungsi untuk mendetoksifikasi racun-racun dalam tubuh kita. Sedangkan asam amino esensialnya membantu tubuh untuk metabolisme lemak dan meningkatkan fungsi kekebalan tubuh. Pas banget deh buat jadi suplemen jagoan saat pandemi. Mantap! Yuk kita kemon! Meski dianugerahi banyak buah-buahan tropis berkhasiat, ternyata konsumsi buah orang Indonesia terbilang rendah. Udah gitu masih banyak yang beranggapan kalau buah impor jauh lebih bergizi dan bergengsi ketimbang buah lokal. Padahal buah-buahan lokal justru jauh lebih segar dan bergizi loh. Yuk mulai sekarang konsumsi buah lokalnya diperbanyak ya. Anak usia 4-8 tahun butuh 1,5 cangkir buah setiap harinya. Jadi jangan sampai kurang ya, biar kita sehat terus. Unyil pamit dulu ya, sampai jumpa minggu depan.